Oke, balik lagi bersama saya Alfian Trader di Bisara.id. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah tadi kita udah sedikit bahas ya tentang apa itu manajemen. Cuma kita akan coba ngomongin dari definisinya dulu. Jadi kalau kita ngomongin fikih muamalah itu kan kita mulai dari definisi dulu. Misal jual beli apa, ya kemudian makelar itu apa. Nah, kemudian sewa menyewa itu apa? Itu definisinya dari segi bahasa dan juga istilah apa. Nah, itu kita pelajari. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang manajemen. Sebenarnya manajemen itu apa sih gitu kan? Jadi kalau ngomongin tentang pengertian manajemen, jadi manajemen ini dari kata manajemen yang berasal dari bahasa Prancis kuno, yang memang manajemen ini artinya seni untuk melaksanakan dan mengatur. Nah, jadi ini sebuah seni atau ilmu untuk melaksanakan dan juga mengatur. Ya, mengatur apa? Mengatur sebuah proses agar apa nanti outputnya, hasilnya bisa efektif dan juga efisien, ya kan? Setiap hidup kita perlu penuh dengan namanya proses, dan proses ini harus di-manage dengan baik, harus di-manajemen dengan baik. Kalau teman-teman memang pingin nanti hasilnya ini sesuai dengan yang teman-teman inginkan, itu sebenarnya ilmu sunatullah dasar ya. Nah, terus apa aja yang di manage ya kalau kita ngomongin sebuah pengelolaan bisnis dalam syirkah? Ya intinya resources ya. Kita ada resource, ada input, ada output ya. Resources apa aja yang di sana ya? Kita punya apa resources yang ada di dalam bisnis kita ya? Fasilitas, ada material, mungkin ada money, uang ya. Kalau ngomongin uang berarti kita manajemen keuangan. Kalau ngomongin orang berarti kita manajemen orang ya. Kalau nanti ngomong tentang apa namanya marketing berarti manajemen marketing, manajemen branding, manajemen selling misal. Kemudian kalau ngomongin material, produksi, itu ngomongin manajemen operation dan mungkin delivery dan distribusi. Nah, itu ada sendiri. Jadi manajemen ini sebenarnya ilmu yang bisa ilmu terapan hampir sama kayak communication skill ya, yang emang bisa diterapkan di banyak hal. Di keuangan pun ada manajemen keuangan, di produksi ada manajemen produksi, di orang pun harus di manage ya. Memang salah satu kerjaannya ya dia mengelola sebuah proses. Nah, kemudian apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang manajer ya? Manajer tentu harus punya yang namanya skill dasar manajer ya. Skill dasar manajer itu apa? Ya kalau di soft skill minimal dia harus punya ilmu tentang kepemimpinan atau leadership. Karena nanti dia akan berhubungan dengan memimpin satu proyek ya, memimpin orang, pendelegasian, organisasi. Makanya teman-teman sejak dini ya, mungkin yang dulu sudah ikut organisasi itu keren banget. Memang organisasi ini penting banget untuk teman-teman mengembangkan diri ya, praktek dalam mengasah manajemen skillnya. Karena apa? Di dalam organisasi teman-teman belajar untuk memimpin, belajar untuk dipimpin, belajar bertemu banyak karakter orang dengan macam-macam karakter ya, belajar untuk memanage satu kegiatan, event misalnya. Nah, itu teman-teman harus belajar. Kalau saya saranin teman-teman yang jarang ikut organisasi, mulailah belajar berorganisasi. Nah, bagaimana saya kalau introvert? Ya sebenarnya bisa, sebenarnya itu bisa dipelajarin. Bahkan sekarang kalau di online ya, untuk teman-teman yang model bisnisnya itu tidak selalu ketemu ya, freelancer yang dia pakai model-model pakai Trello, kemudian pakai monday.com dan lain sebagainya, yang dia kalau disebut namanya working remote ya, atau bekerja dengan remote ya. Yang satu ada di India, yang satu di Jakarta, yang satu di Jepang, itu tetap bisa bekerja di manage dengan baik dengan tools tertentu. Nah, itu teman-teman. Dan goalsnya apa sih? Goalsnya ketika kita ngomongin manajemen ya itu tadi, hasilnya tentu akan efektif dan juga efisien. Goalsnya bisa kalau di marketing ya dia ngomongin tentang traffic, bisa ngomongin tentang sales, profit
ya. Kemudian ngomongin tentang kalau diproduksi quality, ya, hasilnya kualitasnya standar, ya. Ngomongin tentang kalau di CRM, bagaimana dia repeat order dan jadi loyal kepada kita. Nah, ini banyak hal yang akan kita pelajari di ilmu manajemen dasar ini. Ya, jadi intinya teman-teman harus kuasai nih ilmu mengelola proses ini. Nah, tadi di video sebelumnya saya sudah ngobrol tentang seorang manajer yang baik itu punya tools untuk manajer layaknya seorang dokter. Paling nggak dia punya menguasai ilmu framework dasar seorang manajer, ya. Seorang manajer dia mampu ya membuat goals tadi kan, ya, atau menerjemahkan goals dari BOD atau level direksinya, level atasnya itu mampu menerjemahkan goals itu. Kalau dia adalah pengelola sirkah yang sama setara, yang dia ada di manajemen puncak, ya dia yang membuat goals, ya. Nah, goals itu banyak, bisa goals harian, bisa goals mingguan, goals tahunan, bahkan ada yang bikin susun goals itu sampai 100 tahun ke depan kita mau kemana gitu. Nah, kenapa goals ini penting? Kalau kita nggak punya goals, kita nggak akan kemana-mana, ya. Dan kita harus kaizen terus, memperbaiki improvement terus setiap hari, ya, untuk mencapai sebuah goals tadi, ya. Kemudian berikutnya tadi udah dijelasin di video sebelumnya juga, dia mampu membuat namanya plan. Nah, ini ilmu tersendiri bikin plan. Kalau dalam 4DX itu atau 4 disiplin eksekusi itu disebut lead measure, adalah tindakan-tindakan atau thoriqah yang kalau itu kita kerjakan itu hasilnya udah bisa diukur, ya, udah bisa diukur secara sunatullah. Walaupun kadang ada yang mengerjakan udah eksekusi pontang-panting tapi hasilnya tidak sesuai yang diinginkan, ya bersabar saja. Tapi kalau sudah ada yang pernah mencapai di level itu, ya, pastinya sudah ada langkah-langkah yang akan ke situ. Itu tinggal kalau orang Cina sih bilang meniru yang baik tuh baik, ya tiru aja tinggal langkah-langkah itu. Misalnya sudah ada yang pernah jualan produk 1000 pieces kaos, ya berarti kita harus belajar kepada orang yang sudah pernah ke situ. Tinggal tanya aja langkah-langkahnya gimana. Soalnya kalau kita ikuti langkah-langkahnya detail, kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Nah, ternyata selain dia mampu membuat plan, ternyata dia mampu mengeksekusi plan itu. Ya, bikin plan saja nggak cukup, jadi dia harus bisa mengeksekusi baik di level dirinya sendiri maupun didelegasikan ke tim-timnya. Nah, salah satu manajer, makanya manajer perlu ilmu leadership dan communication skill, bahkan ilmu mengajar dan training, karena ya dia akan menjadi semacam orang yang akan mendelegasikan, baik itu mungkin ke level SPV atau supervisor atau yang disebut garda depan point of execution, yang dia akan mengontrol, ya. Baik itu juga ke staff. Cuma kalau di manajemen agile, ya, yang saat ini lagi tren, mungkin tidak terlalu keren untuk ngomongin jenjang karir seperti SPV, manager dan lain sebagainya. Cuma ini cukup penting untuk bikin leveling aja. Leveling level manager, ada level manager level pertama, level kedua. Level pertama itu ngomongin tentang semacam eksekusi. Kalau di level yang strategis, dia ngomongin tentang strategi, ya, strategi. Nah, kalau di level atas ngomongin tentang gol doang. Cuma itu juga perlu dilakukan, ya. Dan manajer ini bukan hanya jabatan formal sebenarnya, ini jabatan informal yang teman-teman harus kuasai juga. Kalau apalagi teman-teman pengen jadi pengelola sirkah yang amanah. Jujur ya teman-teman, saya banyak beberapa ketemu investor yang memang mereka ada nggak bisnis yang bisa kita invest, ada orang yang amanah untuk mengelola duit kami gitu kan. Dan sebenarnya banyak, kalau teman-teman memang jago ya mengelola bisnis, itu yang mau nitipin duitnya ke teman-teman banyak banget, ya kan. Ya jadi gampang untuk nyari investor sebenarnya gitu. Dan pakai investor tuh boleh-boleh saja asal kita amanah, ya, kita juga profesional megang duitnya orang, dan yang penting punya laporan keuangan. Itu kadang penyakitnya teman-teman di
Sirkah itu nggak punya laporan keuangan, padahal itu harta orang milik bersama, bahaya itu kan.